Jadi belum tentu orang misalnya pembantu rumah tangga dia bertobat dengan apa yang dikatakan misalnya pendeta. Tapi kalau misalnya orang melihat perbuatan dan apa yang dikatakan itu sama, itu orang akan bisa bertobat. Karena Paul sendiri ngomong, aku akan menunjukkan imanku dari perbuatan-perbuatanku. Jadi perbuatannya itu sesuai dengan imannya, sesuai apa yang dikatakannya. Karena iman itu kan timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Gitu, Pak. Ya, bagus. Saudara-saudara, iman timbul dari pendengaran. Luar biasa. Jadi bagaimana orang bisa melihat iman kita kalau kita tidak menyatakan, tidak mengikrarkan, tidak mengumandangkan iman percaya kita kepada orang lain. Jadi bagaimana orang bisa percaya dengan Tuhan? Nah, mereka melihat iman dan perbuatan kita, apa yang kita lakukan. Ada banyak kadang-kadang orang tidak bisa percaya, orang menolak karena perbuatan kita yang salah, ya, iman kita yang salah. Nah, jadi mari kita melakukan iman perbuatan kita sehingga orang bisa percaya dengan Tuhan. Karena saya waktu masih muslim dulu, saya ingat kali dia katakan begini, iman yang sempurna adalah diyakini dengan hati, diikrarkan dengan lidah, dan dibuktikan dengan perbuatan. Waduh, luar biasa itu. Sebenarnya itu kata-kata yang sangat luar biasa. Sampai tertanam dalam hidup saya. Itu perkataannya di tahun 80-an kurang lebih, ya. Itu saya masih SMP. Guru saya mengajarkan seperti itu. Jadi tertanam sama saya sekarang. Iman adalah kalau dalam Ibrani, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin, ya. Seperti dunia ini dijadikan, kita tidak melihat pada waktu penciptaannya, tapi kita percaya bahwa bumi ini dijadikan oleh Tuhan. Gitu. Tapi banyak orang juga saya berbuat baik supaya orang lain percaya kepada Tuhan, itu juga menurut saya juga masih kurang. Karena iman itu timbul dari pendengaran. Bagaimana orang bisa percaya kalau tidak mendengar? Bagaimana orang mendengar kalau nggak ada yang memberitakan? Bagaimana orang memberitakan kalau nggak ada yang diutus? Makanya kan berbahagialah mereka yang membawa kabar baik. Karena kabar baik ini yang menyelamatkan, bukan perbuatannya yang menyelamatkan. Kalau perbuatannya yang menyelamatkan, seperti orang bagi takjil di jalan itu, banyak orang bertobat. Kenapa bagi takjil? Nggak ada orang yang bertobat bagi takjil. Kalau ada, saya akan bagi takjil. Kalau ada orang bertobat dari saya memberi beras, saya akan memberi beras. Orang bertobat tidak ada. Tapi orang bertobat itu dari pemberitaan kabar baik, tetapi disertai dengan perbuatan-perbuatan. Karena saya juga banyak melihat orang beriman tapi perbuatannya juga tidak sesuai. Iman tanpa perbuatan itu pada hakikatnya masih kosong. Mana dari perbuatan itu kita bisa, orang bisa tahu kita anak Tuhan atau bukan anak Tuhan. amin. Ya, karena yang penting itu kita anak Tuhan itu dilahirkan dari Tuhan. Nah, dilahirkan dari Tuhan. Tuhan itu adalah roh. Bagaimana orang dilahirkan dari Tuhan? Dia harus punya iman. Lah, iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus, Roma 10 atau 17. Lah, kalau pendengaran kita bukan dari firman Kristus, firman yang lain, maka akan timbul juga iman yang lain. Makanya di 2 Korintus 11 ayat yang keempat dikatakan, kamu sabar saja bahwa ada Injil-Injil yang lain, ada roh-roh yang lain, dan ada Yesus-Yesus yang lain. Sudah jelas dikatakan.
Makanya sepertinya orang beragama, bergereja, tapi tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Kristus. Karena hidup yang kekal itu adalah mengenal akan Dia. Hidup yang kekal itu mengenal akan Dia. Ya bagaimana kita mengenal akan Dia kalau kita tidak dilahirkan kembali? Maka kelahiran kembali ini sebagai titik awal, sebagai dasar yang sangat bagus sekali. Tanpa pemberian diri kita kepada Tuhan, tidak mungkin manusia itu mengikut Tuhan. Tidak mungkin. Karena manusia itu pengennya jalan sendiri. Karena saya juga sama, sebelum saya bertobat saya pengennya jalan sendiri. Saya pikir ini baik, itu baik, masuk ke surga. Tapi ternyata belum tentu. Karena itu pikirannya manusia. Tapi kalau kita mengikut Tuhan itu sudah pasti 100%. Nah bagaimana kita mengikut Tuhan? Harus ada roh Tuhan dalam hidup kita, supaya kita itu tepat, hidup kita itu sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Sebenarnya ikut Tuhan itu harus tepat, tidak boleh melenceng sedikit. Amin. Itu. Om Joni tahun berapa bertobat? Saya tahun 2009. Ya, bagaimana Om Joni bertobat? Saya bertobat waktu itu, ya waktu itu saya mengalami kesulitan dalam kehidupan keluarga ya. Jadi waktu itu saya juga dalam keadaan tidak bekerja, sulit ekonomi, terus keluarga juga tidak harmonis. Dari situ saya benar-benar mencari Tuhan dan ada orang yang memberitakan tentang kelahiran kembali, bahwa kamu harus dilahirkan kembali. Seperti Yohanes 3 ayat yang ke-3, ke-5 dan ke-7. Yesus katakan dengan tegas bahwa kamu harus dilahirkan kembali. Yohanes 3 ayat 7. Bahwa setiap manusia itu sebenarnya harus dilahirkan kembali. Nah, kelahiran kembali ini adalah proses spiritual. Bukan proses gerejawi atau proses tapi ini proses spiritual, bagaimana orang itu ketemu sendiri dengan pribadi Kristus. Karena Kristus ini adalah rahasia tersembunyi berabad-abad. Paulus katakan bahwa Kristus ini adalah rahasia tersembunyi berabad-abad, dimana kalau kita menemukan Kristus, berarti kita juga akan berjumpa dengan Tuhan. Kristus itu kalau nggak salah artinya yang diurapi. Yesus Kristus. Nah, orang tua Kristen? Tidak semua. Tidak semua ya. Semuanya tidak Kristen, Mas. Buddha ya. Buddha. Jadi dulu sebelumnya Om Joni Buddha juga. Sebelumnya saya tidak mempunyai agama. Terus saya sekolah di sekolah Katolik. Akhirnya saya menjadi Katolik. Kenapa? Karena saya mendengar tentang Katolik. Saya menjadi Katolik. Tidak ada yang salah dengan Katolik atau Kristen. Tahun 98 saya diajak memancing orang. Ada orang mengatakan pada saya waktu itu, kamu percaya Yesus mati masuk surga. Saya waktu itu ikut Kristen dengan berita seperti itu. Kenapa? Karena masuk surga ini bagi saya pada waktu itu sangat penting sekali. Kenapa? Karena hidup manusia ini sementara. Di dunia ini sementara, sebentar akan mati. Dan yang penting itu adalah masuk surga. Nah, dari berita itu saya menjadi Kristen dan saya beritakan ke semua orang. Preman-preman di pinggir jalan, penjual togel, semua saya ajak ke gereja dengan beritanya itu. Kenapa? Saya tahunya itu. Jadi apa yang saya imani itu apa yang saya dengar, gitu. Tetapi waktu itu hidup saya tidak berubah. Kenapa? Karena belum ada roh Tuhan dalam hidup saya. Tapi karena ada yang memberitakan tentang kelahiran kembali itu dan saya mau memberi diri, dipimpin oleh Tuhan seperti Galatia 5:25 itu, hidup saya berubah. Apa yang saya lakukan dan apa yang saya katakan itu benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Makanya banyak orang juga melihat hidup saya berubah. Saya tidak seperti Joni yang lama. Bahkan banyak orang, kamu jadi evangelis ya? Enggak, saya cuma memberitakan apa yang Tuhan sampaikan. Itu aja, simpel aja. Jadi enggak ada sekolah Alkitab, enggak ada apapun, enggak ada. Saya cuma memberitakan apa yang saya dapat aja.
dan itu banyak mengubah hidup orang sih. Amin. Ya, luar biasa saudara-saudara kekasih. Ya, Pak Joni dia menyaksikan kehidupannya, imannya dengan perbuatannya. Saya sudah lihat langsung, saya sudah melihat bagaimana Pak Joni ini betul-betul melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sekalipun belum sempurna, kita manusia melakukan kehendak Tuhan. Tetapi saya lihat Pak Joni sudah melakukan yang terbaik. Ya, Pak Joni bukan pendeta, tetapi dia bisa mengikrarkan semangat imannya untuk membuktikan kepada banyak orang. Tadi sudah kita dengarkan, dia membagikan kepada pemulung, ya, kepada preman, kepada sekeliling orang-orangnya, bahkan orang-orang yang bersama dengan Om Joni, yang bekerja dengan Om Joni. Ya, Om Joni coba mengikrarkan, mengumandangkan kabar baik, kabar sukacita itu bahkan di rumah. Sudah kekasih dalam Kristus, saya sudah mendengar banyak kesaksian Pak Joni, orang di rumah, orang yang bekerja di rumah, ya, karena sharing perkataan dan perbuatan. Lihat perbuatannya membuat orang-orang menjadi percaya dengan Tuhan. Orang beriman kepada Tuhan. Inilah tindakan pemahaman Injil yang benar, ya, mengikrarkan imannya dan membuktikan dengan perbuatan yang benar. Karena ada banyak orang-orang melayani Tuhan, melakukan pelayanan Tuhan, tetapi hidupnya tidak berkenan. Ya, yang berkenan, yang benar. Ya, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Pak Joni sudah melakukan yang benar. Maka dikatakan semuanya itu akan ditambah-tambahkan. Jadi saya sudah lihat, saya sudah mendengar kesaksian-kesaksian Pak Joni dari dasar, dari bagaimana terpuruk, bagaimana tidak ada apa-apa. Beliau sangat-sangat diberkati oleh Tuhan. Ya, anak-anak bertumbuh kuat, sehat, cantik-cantik, ganteng, gagah, luar biasa. Keluarga ini saya saksikan, saya dapat berjumpa dengan keluarga ini tidak kebetulan, saudara kekasih dalam Kristus. Inilah karena campur tangan Tuhan. Beliau tidak mengenal saya juga tidak mengenal beliau, tetapi saya bisa Tuhan hadirkan di tengah-tengah keluarga beliau. Dan saya sudah melihat langsung, karena saya tinggal langsung di rumah beliau, menyaksikan bagaimana cara Tuhan bekerja. Ya, sekali lagi saudara kekasih dalam Kristus, ya, beliau membawa banyak orang yang bekerja menjadi percaya dengan Tuhan. Ini luar biasa. Bagaimana kita yang melayani pelayan-pelayan, hamba Tuhan, penginjil, pendeta-pendeta, lihat jadi saksi buat banyak orang, seluruh orang tanpa terkecuali. Kenapa tadi saya mendengar kesaksian dari Pak Joni, orang bisa percaya dengan Tuhan karena tindakan apa yang mereka lakukan, ya, dengan penuh kasih, penuh hati, sehingga orang melihat mereka mencerminkan kasih Tuhan. Kadang-kadang ada hamba-hamba Tuhan, banyak pekerja di rumah yang menjadi sak karena tidak melakukan perbuatan yang benar. Kehendak Tuhan tidak dilakukan, mungkin pemarah, mungkin emosional. Jadi karakter tidak menunjukkan perbuatan ilahi, tidak ada kasih, ya mungkin pemarah, ya, sombong, angkuh, yang lain yang keluar, yang lain yang terpancar, buah yang tidak enak, pahit, asam. Orang tidak dapat melihatnya, orang tidak dapat merasakannya, menikmatinya, tidak dapat, karena buah-buah yang asam, yang pahit, buah yang lain, bukan buah rohani, bukan buah yang sedap, yang enak, yang mantap dapat dinikmati. Jadi sekali lagi saudara kekasih dalam Kristus, marilah siapapun kita yang menyaksikan suara kami ini, jadilah saksi Tuhan yang selalu menjadi dampak buat orang lain, buat keluarga, buat tetangga, buat teman, buat sahabat, buat orang sekeliling kita. Jadi kekristenan itu bukan hanya bernyanyi-nyanyi haleluya puji Tuhan dan berdoa, nangis-nangis, keluar ingus-ingus. Memang itu baik, itu bagus. Tetapi kekristenan sesungguhnya adalah hidup kita jadi dampak buat orang lain. Orang lain dapat merasakan kasih Kristus, kasih Tuhan, sehingga orang lain menjadi percaya dengan Tuhan.
Nah, Yesus mengatakan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Sekali lagi saudara kekasih dalam Kristus, dimanapun Anda berada, jadilah saksi Kristus yang benar, bukan yang salah, yang melakukan kehendak Tuhan, melakukan kehendaknya dengan hati nurani yang benar, yang tulus, yang merendahkan diri sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, bukan sebaliknya. Terima kasih saudara kekasih dalam Kristus. Inilah video saya. Nantikan video-video berikutnya. Terima kasih. Salam sehat, kuat selalu. Mungkin Om John ada statement terakhir yang mau dikatakan? Jadi kalau mengikut Tuhan itu jangan khawatir. Saya adalah saksi. Waktu saya mengikut Tuhan pertama kali, saya pendapatan saya cuma 400.000 rupiah. Dengan anak 2, 1 tahun dan 2 tahun, dan itu benar-benar cukup. Tapi sebelumnya saya pendapatan saya itu 10 koma, jadi tanggal 10 udah koma. Jadi benar-benar ikut Tuhan itu luar biasa. Nah, banyak orang mengatakan bahwa kamu akan diberkati, kamu akan, itu betul. Jadi hukum Tuhan itu pasti 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu nggak usah dibahas lagi. Yang perlu kita bahas bagaimana kita mengikut Dia. Nah, waktu saya pribadi mengikut Dia, hidup saya berubah. Tuhan buat saya berhasil. Tuhan memberkati apa yang saya lakukan. Apa yang saya kerjakan, Tuhan memberkati. Jadi benar-benar yang terpenting adalah menjadi anak Tuhan secara rohani. Itu yang terpenting, karena janji Tuhan itu ya dan amin, dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, tidak akan pernah berubah. Itu udah pasti. Jadi jangan khawatir, karena janji Tuhan itu berlaku untuk anak-anaknya, anak-anak secara rohani, bukan orang yang mengaku sebagai orang Kristen atau orang gereja mana, bukan, tapi yang benar-benar anak-anak Tuhan secara rohani. Mari kita memberi diri kepada Tuhan, hidup menurut kehendak Tuhan, dan kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kita beritakan Injil, karena Injil ini yang menyelamatkan setiap orang. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.